Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Lillahi ta'ala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, saya berharap semuanya dari kita ini diberikan bekal kelimpahan rezeki yang sangat banyak sekali, guys. Berkah dan ridho itu juga diberikan oleh Zat Tuhan Allah kepada kita semuanya, guys. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah hirobil alamin. Allahumma amin. Baik, guys, ya. Selamat menjalankan aktivitas bekerja mencari rezeki, dan semoga keberkahan dan ridho Zat Tuhan Allah menyertai kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Begini, guys, ya. Tentu saja semua manusia ingin mendapatkan rezeki yang banyak sekali, guys, ya. Tapi yang berkah, guys, yang mendapatkan ridho dari Zat Tuhan Allah, yaitu dengan cara halal. Apa, guys? Halal. Halal. Paham ya, guys? Bukan dengan cara kebalikannya. Paham ya, guys? Oke, guys. Habib dan kiai. Kok gitu? Apa, guys? Habib dan kiai. Kok gitu? Jangan gitulah. Apa, guys? Jangan gitulah. Lagi rame, guys. Lagi rame banget di medsos. Saya taunya di YouTube. Yaitu, mohon maaf ya, guys. Mohon maaf banget. Begini, guys. Saya tahu di medsos YouTube itu ada sumber cerita. Ya, banyak sekali sumbernya. Pelaku sumber itu banyak sekali. Intinya di YouTube itu ada kejadian, ya, dari sumber cerita dari banyak pelaku. Kejadiannya begini, guys. Istri diminta, kasihlah. Apa, guys? Istri diminta, kasihlah. Paham, guys? Saya ulangi, ya. Istri diminta, kasihlah. Kejadiannya seperti itu. Ada Habib datang ke kiai meminta istri kiai.
Apa yang terjadi? Istri diminta, kasihlah. Dikasih, guys. Dikasihkan istrinya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Di awal saya sudah bilang, guys ya. Semua manusia ingin sekali banyak rezeki. Pasti itu, guys. Tapi yang berkah, yang ridho, zat Tuhan Allah. Ya, yang berkah, yang ridho, zat Tuhan Allah. Paham, guys ya? Yaitu dengan cara yang halal. Apa, guys? Yaitu dengan cara yang halal. Yang halal. Bukan kebalikannya. Tapi di sini baik Habib maupun kiai, apa yang terjadi? Mendapatkan, memberikan yang tidak halal. Paham ya, guys? Mendapatkan, memberikan yang tidak halal. Paham ya, guys? Habib dan kiai, kok gitu? Jangan gitulah. Paham maksudnya ya, guys? Istri diminta, kasihlah. Itu terjadi. Semestinya tidak boleh terjadi. Paham ya, guys? Baik, guys. Kenapa itu terjadi? Kenapa itu bisa terjadi? Pahami baik-baik ya, guys, agar bisa nangkep apa yang saya sampaikan ini. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan langsung memegang erat-erat joran pancing sendiri. Paham, guys? Saya ulangi ya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan langsung memegang erat-erat joran pancing sendiri. Paham, guys? Saya ulangi sekali lagi, guys. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan memegang, ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan langsung memegang erat-erat joran pancing sendiri. Paham, guys? Berarti tidak butuh diwakili, tidak butuh diwakilkan sebagai perantara oleh siapapun atau pada apapun sebagai perantara. Jadi pemancing ikan itu gak butuh diwakili atau diwakilkan dalam memegang erat-erat. Ya, pada siapapun atau apapun sebagai perantara, nggak butuh. Ya. Begitu pula kamu dalam memahami hubungan manusia dengan Tuhan. Zat Tuhan Allah. Nggak butuh perantara, guys. Bisa langsung sendiri. Paham dari arah pembicaraan saya, guys? Baik, guys, saya jelaskan. Habib, walaupun yang katanya dari nasab, dari keturunan, ada silsilah Nabi Rasul Muhammad SAW, tetap aja itu tidak dibutuhkan sebagai wakil
untuk mewakili sebagai perantara hubungan manusia pada Tuhan. Zat Tuhan Allah, nggak butuh. Apalagi Habib itu melakukan yang tidak halal. Kebalikan dari yang halal. Seharusnya dari sini dapat ditangkap apa yang terjadi keadaan itu. Tapi kenapa? Kenapa kok bisa sampai terjadi kejadian hingga adalah sebuah keadaan sumber cerita dan pelakunya di medsos. Yang lagi rame guys, booming, viral ya. Masalah Habib yang katanya ada nasab keturunan, sisilanya ada, yang datang kepada kiai, tahu-tahu apa yang terjadi? Istri diminta, kasihlah. Paham guys? Inilah pentingnya tahu guys, ilmu. Tahu dasar keilmuan. Apa guys? Tahu dasar keilmuan. Saya ulangi ya guys. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan langsung memegang erat-erat joran pancing sendiri. Nggak butuh wakil atau diwakilkan pada siapapun atau apapun sebagai perantara. Nggak butuh. Jadi yang namanya manusia mengadakan hubungan kepada Tuhan, zat Tuhan Allah, itu nggak butuh perantara. Bisa dilakukan sendiri. Walaupun itu yang katanya Habib, ada nasab keturunan silsilah dari Nabi Rasul Muhammad SAW, nggak butuh guys. Dalam masalah hubungan manusia dengan Tuhannya, bisa dilakukan sendiri, nggak butuh itu. Perantara seperti itu, nggak butuh. Paham ya guys? Paham ya? Ya, saya anggap ini sudah merupakan cerita kehidupan yang harus terjadi. Kalau memang harus dikoreksi, diteliti, disikapi, ya kita serahkan saja pada semua pihak yang berwenang. Paham ya guys? Oke guys, saya lanjutkan lagi guys ya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Paham guys? Paham ya? Kamu koreksi semua keadaan. Kemudian kamu lihat mancing ikan. Sangat jauh berbeda guys. Ini udah hukum pasti. Akan saya perjelas lagi. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan hanya memegang erat-erat joran pancing. Paham guys? Bukan memegang harta, tahta, wanita, keluarga, ataupun lain-lainnya. Apalagi memegang bom nuklir yang sangat ditakuti oleh seluruh penghuni dunia ini guys. Bukan itu yang dipegang. Jadi pemancing ikan itu hanya memegang erat-erat joran pancing. Bukan harta, tahta, wanita, keluarga, ataupun yang lain-lainnya. Apalagi pegang bom nuklir. Bukan. Inilah guys yang terjadi dalam mancing ikan. Yaitu pemancing ikan hanya memegang erat-erat joran pancing. Bukan memegang harta, tahta, wanita, keluarga, ataupun yang lain-lainnya. Apalagi pegang bom nuklir. Bukan. Apa yang terjadi pada Habib dan Kiai? Masalah memegang wanita. Baik enggak keadaan ini? Memegang wanita baik enggak
dalam keadaan ini. Tidak baik, guys. Karena tidak halal. Paham maksudnya ya, guys? Nah, disinilah perlu mengetahui keilmuan dasar. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Paham ya, guys? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan hanya memegang erat-erat joran pancing, bukan memegang harta, takhta, wanita, keluarga, ataupun yang lain-lainnya, apalagi megang bom nuklir. Bukan. Paham ya, guys? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan langsung memegang erat-erat joran pancing sendiri. Paham? Tidak butuh diwakili, tidak butuh diwakilkan pada siapapun atau apapun sebagai perantara. Artinya, dalam hubungan kepada Tuhan, zat Tuhan Allah, manusia itu bisa mengadakan hubungan langsung. Nggak butuh perantara sebagai wakil, nggak butuh. Jadi yang namanya Habib, yang katanya nasab, keturunan, silsilah dari Nabi Rasul Muhammad SAW, itu walaupun begitu nggak dibutuhkan, guys. Paham ya, guys? Paham ya dari sini ya? Inilah pentingnya keilmuan dasar. Ya. Jadi guys ya, dalam kehidupan manusia, sumber cerita dan pelakunya itu banyak sekali, guys. Kita harus berhati-hati banget. Jangan sampai kita kebagian cerita sebagai pelaku dari sumber cerita yang tidak baik, negatif. Jangan sampai, guys ya. Paham ya, guys ya? Dari sini paham yang aku bicarakan ya, guys ya. Itulah pentingnya keilmuan dasar, guys. Ya, kalau ingin tahu bagaimana kehidupan ya manusia dari awal alam semesta ada sampai hari kiamat, sampai ketemu zat Tuhan Allah, mohon silahkan mancing ikan di tepi lautan sendirian. Di situ ada jawaban lengkapnya. Insya Allah zat Tuhan Allah meridhoi, memberikan semua yang Anda ingin ketahui. Paham ya, guys? Oke, guys, saya lanjutkan lagi ya. Saya lanjutkan lagi. Masalah yang berhubungan dengan Habib dan Kiai. Apa yang terjadi? Istri diminta, kasihlah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Semoga itu tidak akan terjadi lagi, guys. Cukup di situ saja. Paham ya, guys? Oke, guys. Kita akan lanjutkan lagi ya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan hanya melempar umpan. Paham, guys? Saya ulangi. Pemancing ikan hanya melempar umpan. Paham, guys? Jadi, guys ya, pemancing ikan itu hanya melempar umpan. Bukan yang lainnya. Apa yang terjadi? Umpan itu dimakan oleh ikan. Alhamdulillah, sebagai rezeki yang melimpah ruah. Banyak sekali dari zat Tuhan Allah. Ikan pun makan umpan yang bersumber dari pemancing ikan yang ridho. Umpan itu dilempar
untuk ikan. Paham guys? Maksudnya adalah, ya, saya jelaskan ini supaya nggak terjadi lagi istri diminta kasihlah, nggak terjadi lagi. Jadi kalau kita ingin bermanfaat sebesar-besarnya manfaat, guys, dalam hidupmu itu pastikan mempunyai banyak umpan, supaya semua umpan yang kamu kasih itu, yang kamu punya itu, bisa kamu lempar, kamu kasihkan kepada semua isi dari kehidupan ini. Mau kepada manusia, mau kepada semua makhluk, mau kepada alam semesta, silakan. Dan kamu ridho atas itu. Ya. Paham ya? Dan caranya pun halal. Paham ya? Jadi guys, kalau itu terjadi, apa yang terjadi? Berkah guys. Berkah ini, yang ngasih juga berkah, yang dikasih juga berkah. Hasilnya antara yang ngasih dan yang dikasih, apa guys? Kebahagiaan. Karena semuanya berkah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Insya Allah. Inilah pentingnya ilmu keilmuan dasar. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan hanya melempar umpan. Paham ya guys? Makanya kalau kita dalam kehidupan ini pastikan mempunyai umpan sebanyak-banyaknya umpan yang kamu bisa miliki, sehingga semua umpan itu bisa kamu kasihkan, kamu lempar untuk ikan. Dan kamu ridho dengan umpan itu. Alhamdulillah. Ini loh guys, seharusnya yang terjadi dalam kehidupan itu. Ya. Antara yang ngasih dan yang dikasih halal semuanya. Inilah yang dibutuhkan dalam kehidupan itu guys. Jadi kalau ada Habib dan Kiai yang lagi booming, lagi viral terjadi, istri diminta kasihlah. Itu semestinya nggak boleh terjadi. Apalagi yang namanya Habib. Habib itu saya kira udah sepuh ya. Sepuh. Kiai itu saya kira juga sudah sepuh. Jadi tingkat keilmuannya itu semestinya sudah sangat teramat tinggi sekali. Tapi kenapa kok bisa terjadi? Tadi saya jelaskan di awal guys. Keilmuan dasar. Yaitu ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan langsung memegang erat-erat joran pancing sendiri. Paham guys? Nggak butuh diwakili atau diwakilkan pada siapapun atau apapun sebagai perantara. Begitulah hubungan manusia dengan Tuhannya. Bisa langsung, nggak pakai perantara. Walaupun kamu Habib, walaupun kamu Kiai, walaupun kamu ada nasab, keturunan, silsilah Nabi Rasul Muhammad SAW, atau yang lebih bagus dari itu pun nggak butuh. Karena ilmu dasar mengatakan pemancing ikan langsung memegang erat-erat joran pancing sendiri. Itulah manfaatnya, gunanya memegang erat-erat joran pancing sendiri. Kalau pakai perantara, diwakili, repot guys urusannya, panjang nanti. Semua berhak jadi perantara, ya. Semuanya bisa jadi perantara. Waduh repot guys. Ya, nanti ada orang kayak begini
dijadikan perantara. Ya kalau orang, kalau makhluk, jin, setan, dijadikan perantara. Ada benda, pohon, batu, air, angin, apapun dijadikan perantara, kan repot kayak gitu. Ya, inilah pentingnya ilmu keilmuan dasar. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan langsung memegang erat-erat joran pancing sendiri. Sendiri guys. Halo? Sendiri. Paham? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kejadian yang viral itu, yang booming, rame itu di medsos itu, Habib dan Kiai, kok gitu? Jangan gitulah. Istri diminta, kasihlah. Janganlah. Mestinya begitu ya. Janganlah. Nah, kan gitu kan. Karena tidak halal, guys. Tidak halal. Oke, guys. Semoga pembelajaran yang teramat sangat berat, guys ya, dalam cerita hidup manusia ini, apalagi di situ membawa-bawa sesuatu yang sangat-sangat dimuliakan nilainya, yaitu nasab, sisilah daripada keturunan beliau yang kita muliakan, Nabi Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya guys? Cukup di sini saja terjadinya guys ya. Jangan terulang lagi ke depannya. Insya Allah. Amin. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma amin. Jangan terjadi lagi. Cukup berhenti di sini. Oke guys ya. Ini joran pancing guys. Relik Nusantara ya. Joran capung relik Nusantara. Ini super kuat guys ya. Ikan babon, ikan besar, ikan monster, ikan raksasa, ikan jumbo bisa di-strike dengan joran pancing relik Nusantara ini. Joran capung relik Nusantara. Kuat sekali guys. Pakai mancing di lautan. Oke ini joran guys. Nah, ini joran TG Red Shark. Joran pancing Red Shark. Ya, joran TG panjang ini. Bermeter-meter. Ini juga kuat sekali. Mau strike ikan besar, ikan babon, ikan monster, ikan jumbo, ikan raksasa di sungai ya, ataupun di laut kuat. Ini joran pancing saugayilang. Nah ini juga kuat sekali guys. Utuh tapi ditampilkan patah-patah. Ada 7 pieces untuk membawa kemudahan dalam membawanya guys ya. Jadi lebih mudah kita, nggak repot. Soalnya panjangnya 360, 3 meter lebih guys ya. Jadi joran pancing capung relik Nusantara, joran pancing Red Shark, joran pancing saugayilang. Ini untuk pemancing guys. Langsung dipegang erat-erat sendiri oleh pemancing ya guys ya. Ini nggak boleh diwakili atau diwakilkan pada siapapun atau apapun sebagai perantara. Nggak boleh kalau mancing model kayak begitu nggak boleh. Nggak boleh diwakilkan guys. Nggak butuh perantara. Nggak butuh perantara ya. Nggak butuh perantara pemancing ikan untuk memegang erat-erat joran pancing. Jadi pemancing ikan memegang sendiri guys. Oke guys. Nah, paham lah. Guys, saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada semuanya apabila dalam konten video ini yang membahas masalah yang sangat memilukan ya, menyedihkan dalam cerita kehidupan manusia. Bila ada salah khilaf, saya mempunyai kata-kata, tindakan yang salah, yang khilaf, dosa ya, dalam penyampaian di video konten ini, saya memohon maaf sebesar-besarnya atas semua kata-kata, tindakan saya yang khilaf, yang salah, yang dosa, sehingga menghadirkan singgungan
ketidaknyamanan dan rasa yang tidak enak pada semuanya. Bila itu ada, saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada semuanya. Mohon saya dimaafkan ya guys. Guys, bisa tolong aku nggak? Video ini belum ada judulnya. Kasih judul guys. Kasih judul apa ya guys ya? Apa ya? Mancing ya mancing. Tapi yang dipancing ikan, bukan yang lainnya, oke? Ya itu judulnya guys ya. Mancing ya mancing. Tapi yang dipancing ikan, bukan yang lainnya. Ketemu gak judulnya guys? Konten ini guys ya. Mancing ya mancing. Tapi yang dipancing ikan, bukan yang lainnya. Paham guys? Terima kasih guys, bantuannya guys ya. Jadi konten video ini judulnya adalah mancing ya mancing. Tapi yang dipancing ikan, bukan yang lainnya. Paham guys? Mantap. Apa guys? Apa? Apa guys? Lillahi ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita ngomong dikit guys. Guys, anumu gede kan guys? Kalau anumu gede berarti kan tenaganya juga gede kan guys? Iya kan? Kalau anumu gede berarti tenaganya juga gede. Masa memegang erat-erat joran nggak bisa langsung sendirian? Masa memegang erat-erat joran nggak bisa langsung sendirian? Butuh diwakilkan guys, jangan. Butuh wakil guys, jangan. Butuh perantara, jangan. Anumu kan gede guys. Ya berarti tenaganya udah gede ya. Malulah. Apa guys? Malulah. Udah gede kok pakai perantara. Ya. Sebesar-besarnya ikan yang kau setrek guys. Selama engkau di tepi lautan, kamu pemenangnya guys. Guys. Terima kasih guys.